Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Austami dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mereview jurnal tentang pengaruh corporate social performance, business strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap ekonomi performance. Nah, di sini ada motivasi atau isu, research gap, dan fenomena. Motivasi atau isu. Dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri, yang membuat persaingan dalam dunia bisnis menjadi sangat ketat. Yang kedua ada research gap. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEAN merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan bisnis produk tunggal atau single market and production base menurut Usman 2016. Ekonomi performance merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan menurut Dewi dan Wirasenda 2017. Kaitan corporate social performance pada kinerja ekonomi juga tidak dapat lepas dari perkembangan zaman menurut Wirawan 2016. Menurut Donaldson dan Davis 1991, teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemilikan akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Menurut Putu, Kusuma, dan Lestari 2014, kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilakukan pada periode waktu. Yang ketiga ada fenomena. Apabila perusahaan telah mengungkapkan corporate social performance dalam laporan tahunan perusahaan, maka hal positif yang akan diterima perusahaan yaitu membuat citra perusahaan baik dihadapi investor. Apabila perusahaan belum menerapkan sistem teknologi blockchain, maka akan menurunkan integritas laporan keuangan dan menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Yang kedua ada artikel utama dalam penelitian. Yang pertama ada ekonomi performance atau kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu menurut Putu, Kusuma, dan Lestari pada tahun 2014. Yang kedua ada corporate social performance adalah konfigurasi atau susunan strategi bisnis atas prinsip tanggung jawab sosial, kebijakan, program, dan outcome lain yang dapat diobservasi berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan menurut Wood 1991. Yang ketiga, strategi bisnis merupakan strategi bisnis atau rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian perusahaan. Bagi perusahaan, strategi diperlakukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tetapi juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang menurut Sule dan Saifullah pada tahun 2017. Yang keempat, blockchain adalah DBMS atau Database Management System. Namun tidak hanya DBMS, blockchain memberi perlindungan ekstra terhadap informasi yang ada di dalamnya
dengan menambah beberapa bagian. Pertama adalah struktur data yang dikelompokkan ke dalam blok-blok dan mendapatkan pengamanan dengan menggunakan Merkle tree. Lalu data header ditambah ke dalam sistem blockchain di mana header lain yang berasal dari blok sebelum dan setelahnya, menurut Wijaya dan Darmawan pada tahun 2017. Yang kelima ada corporate sustainability, yaitu mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingannya saat ini dengan tetap menjaga pertahanan mengembangkan sumber daya manusia dan alam yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depan. Menurut International Institute of Sustainable Development, Dalton dan Tosh pada tahun 1992. Kritik: tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dan dalam penelitian ini. Yang berikutnya ada kebaruan atau novelty. Adanya pengaruh antara corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, corporate sustainability terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Meskipun banyak studi tentang pengaruh antara corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap ekonomi performance, tidak ada penelitian yang menemukan bahwa secara keseluruhan variabel berpengaruh terhadap ekonomi performance, di mana bisnis strategi berpengaruh positif terhadap ekonomi performance, corporate social performance, blockchain, corporate sustainability secara parsial berpengaruh terhadap ekonomi performance. Kritik: tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis dan sudah cukup jelas menjelaskan novelty penelitiannya secara jelas pada bagian abstraksi. Di sini ada research question atau perumusan masalah. Yang pertama, apakah corporate social performance mempengaruhi ekonomi performance? Yang kedua, apakah bisnis strategi mempengaruhi ekonomi performance? Yang ketiga, apakah blockchain mempengaruhi ekonomi performance? Yang keempat, apakah corporate sustainability berpengaruh terhadap ekonomi performance? Di sini ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap ekonomi performance. Di sini tidak ada kritik. Penelitian hanya menjelaskan tujuan penelitian pada bagian abstrak. Selain itu, bahasa dan yang digunakan kurang sistematis dari segi redaksional. Nah, di sini ada kontribusi penelitian. Di dalam studi penelitian ini berfokus menjelaskan hubungan corporate social responsibility, performance, strategi bisnis, blockchain, dan corporate sustainability terhadap ekonomi performance, di mana apabila corporate social responsibility performance diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan atau media lain, maka perusahaan membuat citra perusahaan menjadi baik bagi investor. Begitupun dengan strategi bisnis, apabila diterapkan secara tepat, membuat perusahaan menjadi lebih unggul dari para pesaingnya dalam kelangsungan hidup perusahaan. Blockchain yaitu belum diterapkan pada perusahaan, maka akan berdampak pada integrasi laporan keuangan, menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Dan perusahaan yang memiliki tata kelola yang rendah berdampak pada tata kelola yang kurang baik dan belum menyadari pentingnya corporate social sustainability sehingga mempengaruhi cerminan yang buruk bagi perusahaan. Grand teori yang digunakan ada 3. Yang pertama ada stewardship theory. Menurut Donaldson dan Davis
pada tahun 1991 strategi stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward bermotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Yang kedua ada positif akuntan teori. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Yang ketiga ada stakeholder teori. Teori stakeholder merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menjelaskan grand teori yang digunakan secara eksplisit sehingga dapat ditarik keterkaitannya dengan judul penelitian. Nah, di sini ada keterkaitan grand teori penelitian. Yang pertama, stewardship. Teori stewardship memiliki hubungan ekonomi performance di mana di dalam penelitian ini yaitu manajer tidak termotivasi untuk tujuan individu melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efisien, menampakkan kepentingan dengan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadi. Yang kedua ada positif teori akuntansi. Dalam penelitian ini, teori akuntansi positif memiliki hubungan dengan ekonomi performance yang terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi, pemahaman akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Untuk meninjau mengenai ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, teori akuntansi positif memiliki hubungan dengan bisnis strategi, terletak pada tindakan manajer yang berlandaskan 3 hipotesis ketika memiliki kebijakan akuntansi, salah satunya yaitu mengenai pemilihan strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan. Lalu terakhir, akuntansi positif memiliki hubungan dengan teknologi blockchain, di mana menjadi pilihan perusahaan yang dapat menjaga data atau informasi agar data dapat meminimalisir tingkat error dan kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Yang ketiga ada stakeholder teori. Teori stakeholder dalam penelitian memiliki hubungan dengan pengungkapan sustainability report, yang merupakan laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Dengan pengungkapan ini diharapkan perusahaan mampu memiliki kebutuhan informasi keuangan dan non-keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh stakeholder. Teori stakeholder juga memiliki hubungan dengan corporate social performance, yang dimana dapat terjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan para stakeholder akan informasi dan keuangan perusahaan terkait dengan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Nah, di sini ada kerangka konseptual. Corporate yang pertama ada corporate social performance X1, bisnis strategi X2, blockchain X3, dan corporate sustainability ada X4. Semua ini berpaku pada ekonomi performance yang sebagai variabel Y. Kritik: penelitian tidak memberikan gambaran kerangka konseptual dalam penelitian ini. Penelitian hanya menyebutkan variabel independen dan variabel dependennya saja. Seharusnya agar dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca atau reviewer, peneliti harus membuat kerangka konseptual karena dari penggambaran kerangka konseptual ini akan mempermudah pemahaman penyebaran variabel dependen dan independen.
Di sini ada hipotesis penelitian. Yang pertama H1, corporate social performance berpengaruh terhadap ekonomi performance. H2, bisnis strategi berpengaruh terhadap ekonomi performance. H3, blockchain berpengaruh terhadap ekonomi performance. Yang keempat, H4, corporate sustainability berpengaruh terhadap ekonomi performance. Kritik, tidak ada kritik pada poin ini karena penulis sudah cukup jelas mengenai hipotesis dalam penelitian ini dengan baik dan dapat dimengerti. Nah, di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Analisis regresi linear berganda. Kritik, tidak ada kritik dalam poin ini. Penelitian telah menampilkan rancangan terhadap secara jelas. Yang B, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama ada data dependent economy performance. Di sini ada rumus SGEP sama dengan P1 dikurang P0 ditambah DIV dibagi PO sama dengan MERT. Yang kedua ada variable dependent corporate social performance sama dengan CSP sama dengan CSRD dibagi NN net profit. Bisnis strategi. Nah, di bisnis strategi ini ada 6. R&D internal, sales effort, employee incentive, capital intensity, employee fluctuation, dan flow growth. Nah, di sini ada blockchain. Di blockchain ada disclosure level. Dan yang ketiga ada corporate sustainability. Di corporate sustainability ini ada 3 dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tidak ada kritik dalam poin ini. Penelitian sudah jelas dalam menampilkan definisi operasional variable yang digunakan. Yang C ada teknik penarikan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah prefer sampling, yaitu tipe pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dan pertimbangan yang diambil untuk berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan dalam penarikan sampel, yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2014 sampai 2018. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode 2014 sampai 2018. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Tahun pengamatan periode 2014 sampai 2018. Kritik. Penelitian sudah cukup jelas dan dalam menjelaskan sampelnya dengan menyebutkan kriteria yang digunakan untuk penarikan sampel. Yang D ada unit analisis. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI terpilih 17 perusahaan dari total populasi 85 perusahaan. Kritik, tidak ada kritik. Penelitian sudah jelas menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Yang jenis data. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil secara tidak langsung melalui perantara dan dalam penelitian ini data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Penelitian sudah jelas menampilkan jenis datanya. Yang F, jenis kelayakan model. Model regresi adalah data panel dengan menampilkan uji kelayakan bisnis melalui analisis statistik deskriptif, estimasi model regresi, data panel, uji Chow, uji Hausman, uji Langer multiplier, dan uji klasik merupakan uji multikolinialitas, uji heterokoditas, dan uji hipotesis, uji F, dan koefisien determinasi. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Di sini ada simpulan, keterbatasan, dan implikasi penelitian. Yang pertama, simpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama,
Variabel corporate social performance dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai T statistik CPS sama dengan min 0,16064 lebih kecil daripada T-tabel 1,99006. Dengan demikian H1 dapat dalam penelitian ini ditolak. Yang kedua ada variabel bisnis strategi. Dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai T statistik BS 2,322063 lebih besar daripada T-tabel 1,99006. Dengan demikian H2 dalam penelitian ini diterima. Yang ketiga ada variabel blockchain. Dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dengan nilai T statistik BC dalam kurung min 1,341248 lebih kecil dibandingkan T-tabel 1,99006. Dengan demikian H3 dalam penelitian ini ditolak. Yang keempat ada corporate sustainability. Dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Hasil ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel dalam nilai T statistik CS min 0,453057 lebih kecil daripada T-tabel 1,99006. Dengan demikian H4 dalam penelitian ini ditolak. Tidak ada kritik pada poin ini karena penelitian sudah menjelaskan kesimpulan secara eksplisit hasil olah data dari penelitian ini pada bagian kesimpulan. Yang kedua ada keterbatasan. Adapun keterbatasan pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, periode penelitian yang digunakan hanya selama 5 tahun sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, masih banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam data uang asing seperti US dollar. Yang ketiga, terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Yang keempat, variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada variabel dependen atau corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Variabel dependen economic performance dengan masing-masing variabel hanya satu proksi. Yang ketiga ada implikasi. Pertama ada bagi perusahaan. Perusahaan seharusnya lebih memperhatikan kelengkapan data kinerja perusahaan karena hal tersebut merupakan tantangan bagi perusahaan publik dan institusi yang mengawasi untuk menjamin ketersediaan data laporan keuangan yang merupakan kewajiban bagi perusahaan publik untuk mempublikasi. Yang kedua bagi investor. Investor sebaiknya lebih melihat kualitas laporan keuangan bukan hanya dari segi angka labanya saja, melainkan dari jenis laporan keuangan yang lain, seperti halnya laporan asuransi arus kas, apakah arus kas beraktivitas operasionalnya perusahaan tersebut baik. Yang ketiga, penelitian selanjutnya. Di sini ada 4.
Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas periode penelitian menjadi 6 tahun atau lebih. Penelitian selanjutnya disarankan sebaiknya menggunakan sektor yang berbeda. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi lain dalam menghitung variabel dependen dan variabel independen. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.